Saya mendapatkan tugas dari Bu Ii. Saya akan melakukan wawancara tentang potensi sumber daya alam nabati. Selamat sore Pak. Selamat sore. Saya ada tugas di kampus, akan mewawancari Bapak tentang potensi yang ada di sekitar rumah saya. Iya. Saya ingin bertanya kepada Bapak tentang sawah. Ya. Hasil sawah yang selama ini Bapak tanam itu apa aja, dan musimnya atau panennya itu berapa bulan sekali? Biasanya kalau musim ini adalah musim hujan, panennya biasanya 3 bulan baru panen. Setelah itu biasanya kalau lihat cuacanya masih hujan, kita menanam padi kembali kurang lebih 3 bulan lagi. Setelah itu kalau biasanya kan musim kemarau masih ada hujan dikit, biasanya menanam jagung. Kalau tidak jagung biasanya tembakau. Hanya itu saja, hanya 3 itu sudah tidak ada tanaman lagi, menunggu hujan kembali. Berarti selama ini cuma hasilnya panen cuma padi, jagung, kacang, terus tembakau gitu Pak ya? Iya, hanya itu yang bisa dihasilkan untuk desa sini. Selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan yang kedua. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas tanah di sawah ini Pak? Yang biasanya untuk mengurangi pupuk kimia, kita menggunakan pupuk non organik, pupuk organik. Pupuk organik itu yang dari alam, yaitu kandang, yaitu hasil kotoran ternak sapi kalau bisa sini. Kalau dari pabrik itu biasanya organik dari Petro itu. Dan cara menggunakan pupuk-pupuk organik yang menggunakan produk pupuk cair yang organik, bukan yang kimia. Itu cara menyetabilkan tanah itu. Kalau tumbuhannya itu gimana Pak kalau terkena penyakit hama dan lain-lain? Kalau pertumbuhannya kalau tidak cepat mengobati, umpama wereng, hasilnya kurang bagus, biasanya tidak bisa, padinya itu tidak bisa mengeluarkan buah semua, mengkeret dan kualitasnya kurang. Kalau ada walang sangit, kalau tidak cepat diobati, itu kan walang sangit itu kan mengganggu pada buah, mengakibatkan buahnya kepong dan hasilnya kurang. Apalagi kalau sudah kena sudep. Kalau sudep itu kan padinya itu kan kepong putih. Nah, itu hasilnya nambah kurang. Biasanya 100 buminya ukuran 100, biasanya hanya 3 sak atau 4 sak, itu sudah bagus. Kalau tidak ada itu biasanya bisa 20 sak. Ada yang lagi ditanya? Kalau yang ini itu jadi udah bisa dipanen Pak? Ini bisa dipanen tetapi masih kurang lebih ya 5 hari lah ini. Terus berapa banyak hasil panen yang diperoleh setiap tahunnya? Kalau padi ukuran 100 biasanya ya 20 sak. 20 sak itu kurang lebih ya 8 kuintal. Kalau jagung itu tidak pasti hasilnya. Biasanya kalau jagung ya sekitar ya 7 kuintal kurang lebih. Kalau tembakau yang paling banyak itu, kalau untuk mendapatkan uang ya tanamnya ya tembakau, karena tembakau itu sekarang itu langka. Langkanya gimana? Banyak yang tidak menanam, maka harganya naik. Biasanya kalau yang saya tanam itu tembakau kalau musimnya agak kemarau, menginjak kemarau itu. Udah, atau
ditanya. Terus apakah ada inovasi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sumber daya nabati dan bagaimana mengimplementasikannya? Implementasinya itu tidak jelas, kurang tahu. Cara melakukan sehari-harinya? Maksudnya cara tanam atau apa? Ya, cara tanamnya biar tanamannya itu nggak ada hama, maksudnya selalu panen gitu Pak. Nah, kalau cara mengatasinya yaitu dengan cara Itu masih belum. dengan cara pengobatan itu. Kalau hasilnya ingin meningkat ya harus dipupuk. Kalau pupuknya sudah bagus ya tidak usah dipupuk. Kalau kurang bagus, hasilnya kelihatannya kurang ya harus dipupuk lagi. Ya harus ada penyemprotan buah. Kalau sudah waktunya keluar metang, sudah mau keluar anjir-anjiri, itu disemprot untuk meningkatkan hasilnya, itu menggunakan skor atau Amir-Stop. Itu obatnya ya Pak ya? Ya. Berarti terus kalau misal panennya itu langsung dijual atau dibawa pulang Pak? Panennya biasanya saya bawa pulang untuk makan karena tidak pasti. Kalau dijual biasanya diseleb dulu baru dijual. Karena apa? Karena sini hanya panen sekali, mungkin bisa 2 kali. Kalau tidak kan kekurangan pangan, makanya tidak dijualnya, diseleb baru dijual berasnya itu. Oh, cuma itu yang bisa saya tanyakan Pak, kurang lebih.